Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim, amma ba'd. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada maghrib yang mulia ini, di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dengan suasana hati yang gembira insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sehingga mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Yang kedua kalinya saya mengucapkan minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada Pak Takmir. Saya ingat berkali-kali sudah ditelepon untuk ke sini, cuman tidak pernah bisa. Telepon sekali Jumat, tidak bisa Pak, sudah ada jadwal. Telepon lagi, tidak bisa Pak. Minggu baru maghrib ini bisanya, alhamdulillah. Sebagaimana yang Bapak tadi sampaikan, saya Bapak Ibu namanya mudah mengingatnya, Firdaus. Nah itu tok namanya, pendek saya namanya. Bapak Ibu kan kalau berdoa minta surga, nah surga itu kan yang paling tinggi, surga Firdaus. Nah dari situlah emak saya ngambil nama. 2 surat dalam Al-Quran disebutkan nama saya, Al-Kahfi. Gimana ayat-ayatnya? Firdausi nuzula. Al-Mu'minun dikatakan alladzina yarisunal firdaus. Nah dari situ mak ngambil nama saya biar mudah diingatnya, kata mak. Yang kedua, saya itu aslinya Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Ada yang pernah ke sana? Orang kalau saya sebut Kabupaten Natuna tuh O-nya panjang. Saya tanya, tahu Natuna? Enggak katanya. Tahu yang panjang. Jauh Pak, pakai kapal itu seminggu baru sampai rumah saya. Pakai kapal. Kemudian tahun 2016 dapat beasiswa dari pemerintah kabupaten, beasiswa Kadar Ulama namanya. Kemudian dikuliahkan di Al-Ma'had Ali li Tarbiyati Ulama'i Tarjih lil Muhammadiyah. Di pendidikan ulama tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi 4 tahun di sana, kemudian selesai dapat SK dari pimpinan untuk tugas di Gedek. Tugas di Gedek jalan 1,5 tahun, dan saya itu hanya boleh keluar dari Gedek itu Sabtu sama Minggu. Itu pun sudah dibagi. Sudah alhamdulillah insyaallah jadwalnya itu sudah rata sampai akhir tahun ini. Kadang di Jombang, kadang di Sidoarjo, kadang di Kediri, kadang di Surabaya. Ini maghrib ini saya di sini, besok subuh saya di Jombang. Alhamdulillah. Hidupnya sibuk dan penuh di jalan. Harusnya itu 3 tahun di sini Bapak Ibu. Cuman di perjalanan ternyata saya itu nyantol ternyata sama tercantol. Alhamdulillah. Insyaallah Juni tahun ini saya sudah menjadi warga Mojokerto, alhamdulillah, ganti KTP. Oke, saya kira cukup nggih perkenalannya. Ini kan yang mau kenal lebih lanjut, boleh, atau yang mau daftar PUTM apa saja syaratnya, silakan datang ke saya. Jadi di PUTM itu kita singgung sedikit. PUTM itu kuliahnya gratis, tidak bayar, dan full beasiswa, makan 3 kali sehari,
kamar itu cuma 2 orang per kamar, enak pol, namanya pendidikan ulama. Tapi masuknya yang agak susah, tesnya bahasa Arab, baca kitab, tahfiz dan potensi akademik sebagai mestinya. Yang paling penting ditekankan baca kitabnya. Kalau sudah bisa baca kitab, minimal kalau kata orang itu jalan sepeda, jalan anak kecil baru bisa bawa sepeda kan, sudah bisa seperti itu, insya Allah lulus ke PUTM. Nah, misi saya itu di sini itu harusnya mengantarkan anak Mojokerto itu ke PUTM harusnya. Cuman setahun ini sudah ada yang kami proyeksikan 2. Pertama anak Gedek, anak PAY 1, yang kedua anak Pak Khairi tadi. Nah, Pak Khairi itu kami proyeksikan ke PUTM. Cuman berjalannya waktu, yang satu ini ndak disetujui ibunya, karena di PUTM itu selama 4 tahun itu ndak boleh nikah, ndak disetujui ibunya. Yang satu ndak disetujui saya. Karena mau tak ambil jadi istri sendiri. Jadi tahun ini belum ada yang ke PUTM dari Mojokerto. Dari sini belum ada. Nanti kalau ada anak-anak yang mau ke PUTM, bisa hubungi saya. Masalah bahasa Arab kurang, kita isi nanti. Kita cari waktu, kita belajar bersama. Bahasa Arab itu mudah, tidak susah. Saya itu untuk menguasai, bukan untuk bisa itu kurang lebih saya hitung 3 bulan. Bisa, alhamdulillah, untuk tes ke PUTM itu tak. Untuk melancarkannya ya seumur hidup. Kalau untuk bisa toh masuk 3 bulan cukup insya Allah. Oke, kita maghrib ini akan membahas. Kita kan kemarin melewati sebuah momen yang dalam momen itu kita itu beribadah sungguh-sungguh di dalamnya. Yang bulan itu punya banyak nama. Salah satu namanya ada Syahrul Tarbiyah, ada Syahrul Quran dan lain sebagainya. Nah, orang yang masuk bulan itu harusnya keluar dari bulan itu dia dapat oleh-oleh, dapat sesuatu yang harus dia bawa, dapat bekal menjalani hidup selama 11 bulan berikutnya. Jadi ada yang dia bawa, tidak keluar kosong lompong saya harusnya. Itulah makanya kalimat penutup Ramadan itu minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita itu disebut kembali ke fitrah. A'id, Aidul Fitri, kembali suci. Apanya yang kembali suci? Apanya yang kembali suci? Dompetnya. Ya kan? Kalau Idul Fitri itu yang kembali suci dompetnya dulu. Biasanya ngasih sangu kan ke ponaan, ke anak, dia dompet. Mana kan kemarin Idul Fitrinya tanggal 20-an, 20 ke tanggal 1 itu lama itu. Lama sucinya dompet itu. Mengkerut kita dibikinnya. Tapi tidak hanya di situ. Yang harus kembali suci itu adalah jiwa kita, adalah hati kita. Karena manusia itu dia diciptakan dengan 2 unsur. Ada yang namanya unsur ruhani, ada yang namanya unsur jasmani. Kalau unsur jasmani, Bapak ngelihat saya duduk di sini, pendek, pesek, hitam, duduk di sini, itu namanya unsur jasmani, dan kita bisa dikenali lewat unsur jasmani ini. Kalau jasmani itu kotor, bisa dibersihkan dengan mandi, dengan wudu, dengan tayamum dan lain sebagainya. Tapi kalau yang unsur kedua ini yang kotor, agak susah dia. Susah, tapi banyak orang nggak peduli. Susah, tapi banyak orang nggak pikirin. Kenapa? Banyak anak-anak, terutama anak muda hari ini, yang diperhatikan itu tampilan luarnya. Kalau bahasa keren anak sekarang tuh good lookingnya. Dia benar-benar memperhatikan bagaimana orang melihat wajahnya glowing, putih, mengkilap, walaupun muka putih, leher hitam, tidak masalah kan? Yang penting orang mandangnya enak. Salahkah seperti itu? Tidak salah. Karena memang kita orang Islam itu harus memelihara keindahan yang ada dalam diri kita. Karena Allah itu maha indah, menyukai keindahan, dan tubuh
raga, jasmani kita itu bagian dari keindahan yang harus kita jaga. Tidak apa-apa, jadi orang Islam itu harus good looking juga. Harus, kalau punya anak muda, anak-anak bajunya harus setrika, rapi, wangi. Itu bagus itu. Tapi yang ada yang sangat penting harus dijaga lagi. Sesuatu yang tidak terlihat tapi sering dilupakan. Nah, dia ini disebut dengan unsur rohani, jiwanya. Dalam hatinya. Maka orang sering bilang kepala sama hitam, hati di dalam nggak ada yang tahu. Kan ada yang bilang gitu kan? Kepala sama hitam, yang hitam-hitam nyolong ikan kan? Kita tidak tahu kenapa. Dalam itu yang kita tidak tahu. Dan inilah letak kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak lihat kamu itu good looking, kamu itu pakaiannya rapi, berjas dan lain sebagainya. Enggak, Allah tidak nilai itu. Enggak ada orang wafat itu pakai jas, enggak ada orang wafat itu pakai pakaian berpangkat, tidak ada. Semua ditinggal. Kenapa? Allah tidak mandang itu. Allah tidak peduli itu. Jabatan Allah enggak peduli, entah kita itu presiden, entah kita tuh RT, RW, Allah tidak peduli itu. Nah, Allah itu melihat kulubikum, apa yang ada dalam jiwa kita ini, hati kita, dan a'malikum, dan perbuatan kita, amal kita. Maka saya baca di sini tadi, di belakang situ ada tempelan, di SMP kita ini ada tempelan, ilmu itu buahnya adalah pengetahuan dan amal, perbuatan dan pengetahuan. Nah, bagus itu tempelannya. Langsung saya dapat tema dari situ tadi. Saya jalan tuh bingung. Ini apa yang mau saya sampaikan tadi? Sampai situ, oh itu ya temanya. Itu ya tema saya mau tak sampaikan tadi. Jadi yang dalam inilah yang harus kita perhatikan. Maka kata Nabi, at-taqwa hahuna, sampai beliau menunjukkan di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna kata beliau. Takwa itu letaknya di sini gitu ya. Di sini gitu. Maksudnya di mana? Di hatinya. Maka kadang-kala kita tuh tidak bisa menilai orang dari zahirnya. Walaupun ada kaidah fikih mengatakan nahnu nahkumu bizawahir, kita menilai sesuatu itu dengan zahir, dengan yang nampak, tapi kadang-kala tidak bisa kita menilai seseorang itu tampak dari luar saja. Ada orang yang sedekah banyak, kemudian kita bilang, kemudian diumumkan di di mimbar masjid, Pak Fulan sedekah 50 juta misalnya, langsung kita umumkan, riak dia, sombong dia. Tidak bisa itu, tidak bisa kita menilai seperti itu. Kenapa? Yang tahu dia sombong dan tidak sombongnya adalah dirinya sendiri, karena takwa itu letaknya di hati. Kemarin saya khutbah Idul Fitri di Kandangan, Kediri. Sebelum khutbah itu panitianya naik mimbar mengumumkan zakat mal. Zakat mal dari Bapak Fulan bin Fulan. Tahun ini, bulan ini sejumlah 950 juta kata. Mak kaget saya. Uang dari mana itu 950 juta itu? Yang jadi titik tekan bukan jumlah uang dan siapa yang bersedekah itu. Yang jadi titik tekan, kita kalau punya uang sebanyak itu mau enggak mengeluarkan zakat sebanyak itu? Ibu punya uang yang harusnya dizakatkan sebanyak itu, kira-kira mau enggak mengeluarkannya? 950 juta. Mau? Bapak mau? Mau, karena belum punya. Kalau sudah punya belum tentu, karena orang itu janjinya itu kayak sahabat itu. Rasulullah, saya kalau dikasih ini saya akan kesini. Itu belum punya. Kalau sudah punya, belum tentu mental kita, takwa kita sekuat dia. Dia dengan gaji yang besar, kemudian punya uang sebanyak itu, mampu mengeluarkan ternyata sebanyak itu, hampir 1 M Bapak Ibu. Zakatnya itu bukan jumlah, kalau 100 ribu, 200 ribu, ya saya masih ringan tangan untuk memberinya. Ini sebanyak itu. Maka di situ letaknya, bukan penilaian pada siapa yang mengeluarkan, berapa banyak yang dikeluarkan, tapi jiwa yang mengeluarkan. Kok bisa, kok mau dia mengeluarkan sebanyak itu? Nah, itu yang kita pertanyakan. Letak takwa itu, hatinya di situ. Kadang-kala kita itu menilai yang di luarnya saja. Semangat sedekah kok diumumkan, kok zakat kok diumumkan,
harus disebutkan namanya. Mungkin saja dia mengumumkan, menyebutkan nama kan menjadi motivasi bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Apakah kita bisa seperti dia? Apakah kita bisa mencontohnya? Apakah kita bisa mengikuti dia? Kita tidak tahu. Nah, kadang-kala kita ini sudah tidak berbuat sesuatu yang sama seperti dia, malah menghukumi pahala tidak dapat, dosanya katut, kata orang Jawa kan. Tidak dapat baiknya, dapat buruknya saja di kita. Maka sesuatu yang tidak terlihat itu, ruhani itu dijaga baik-baik. Kan Imam Ghazali mengatakan manusia itu memang mengherankan, kata beliau. Orang ketika sakit fisiknya itu sibuk nyari dokter. Nggak ada di Indonesia, ke Australia, nyari dokter kemana-mana katanya. Tapi yang ketika yang sakit itu hatinya, jiwanya, dia santai saja. Padahal kata beliau, tidak ada orang masuk neraka gara-gara bisul, tidak ada orang masuk neraka gara-gara kanker dan lain sebagainya. Tapi banyak orang masuk neraka karena rusak hatinya, karena ribahnya, karena dengkinya, karena hasutnya. Tapi jangan pula setelah ini pulang dari sini bapak ibu sakit tidak ke dokter. Wah, tidak penting, kata Ustaz, sakit zohir itu tidak bisa menyebabkan ke neraka. Ya tidak seperti itu. Ikhtiar itu bagian kita. Ikhtiar itu bagian dari ibadah. Maka apapun yang menimpa kita ikhtiarkan semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa di Indonesia, keluar negeri kalau bisa. Tapi di samping itu perhatikan juga hatinya. Banyak orang yang sakit fisiknya, ketika hatinya baik maka tidak berpengaruh besar bagi dirinya. Tapi ada orang yang sudah sakit fisiknya, ditambah hatinya lagi sakit, maka bisa berpengaruh besar bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Orang sakit fisiknya tapi dibarengi dengan hati yang sabar, hati yang legowo dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya itu menghapus setiap dosanya. Tapi orang yang sudah tertimpa sakit kemudian masih ngeluh, misah-misah dan lain sebagainya, itu sudah sakit di dunia, sakit juga di akhiratnya nanti. Kenapa? Tidak bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ibadah yang besar pahalanya, lebih besar daripada sholat, lebih besar dari sedekah, lebih besar daripada tahajud, lebih besar daripada lain-lain. Itu namanya pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas pahala orang-orang yang sabar itu bighairi hisab. Dengan kadar yang enggak kita tahu berapa balasannya, saking banyaknya. Karena itu memang susah menjaga yang dalam sini itu susah sekali. Salah satu ciri orang bertakwa, kita kan keluar dari Ramadan itu dengan predikat impian kita la'allakum takun, predikat orang bertakwa. Nah, ciri orang bertakwa itu salah satunya wal'afina 'anin nas, mampu senang memberi maaf dan meminta maaf. Kalau zohir saja itu mudah, orang datang ke kita, saya mohon maaf lahir dan batin, yo nggih, saya maafkan. Tapi kadangkala dalam hati kita ngerutu, oh iya, aku maafkan, tapi tunggu karma dari Allah pasti menimpa. Nah, itu tidak bisa itu. Itu belum seutuhnya memaafkan, dan itu bukan ciri orang bertakwa. Kadangkala juga kita itu, oh iya, saya maafkan, tunggu aja di akhirat nanti gitu. Nah, kata tunggu di akhirat nanti itu menunjukkan kita belum ikhlas dengan dia, kita belum benar-benar memaafkan, dan itu memang susah sekali. Kadang ngeremeng lah kita. Contoh kecil saja, kalau kita sholat itu yang zahir bisa kita jaga. Kalau imamnya baca ayat panjang dan kebetulan suaranya tidak enak, nah tadi imam di sini masya Allah enak sekali suaranya, saya merasa balik ke PUTM rasanya, masya Allah, ini nada-nada anak PUTM nih saya ingat ini. Tapi kalau ketika yang baca itu orang tua dan panjang, kita itu bisa menjaga yang zahir, tapi batinnya tidak bisa kita jaga. Dalam hatinya, masya Allah, suwe meli, kapan rupanya? Ini letaknya di sini, dan itu tidak ada yang zahirnya terlihat khusyuk semua, tapi geremeng dalam hati itu. Nah, itu yang tidak bisa kita tolak.
Dan itu tidak bisa dibuat-buat, dia timbul secara refleks dia, dan itu hanya bisa dilatih. Nah, melatih hati itu kemarin kita melatih hati selama sebulan menuju keluar itu benar-benar bersih dia, benar-benar suci dia, tidak ada gremeng, tidak ada gini dan gitu lagi. Lalu apa yang harus dijaga? Sebagaimana kita menjaga di bulan Ramadan kemarin, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada tiga hal yang dia itu bertengger, ada yang dia itu tidak pernah lepas dari diri kita. Ada dua itu dibawa dari lahir, dan satu ini datang ketika kita sudah balik. Dua yang dibawa dari lahir, satu dia disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kita bawa dari lahir sampai kita mati, dia tidak hilang dia hawa nafsu itu. Kita lahir owek nangis itu, kalau yang lahirnya nangis, mana tahu ya, ada yang lahir sudah tertawa mungkin, sudah tersenyum, nggak tahu. Tapi kebanyakan orang lahir itu nangis. Ketika nangis itu, yang pertama yang kita cari itu apa dia? ASI, air susu ibu kita, air susu mak kita. Itu dibawa sifat atau hawa nafsu naluriah, ingin makan itu. Itu dibawa dari lahir sampai kita wafat, sampai kita mau mati, nafsu mau makan itu pasti masih ada. Tidak ada orang itu pensiun makan. Ada Bapak Ibu di sini yang sudah pensiun, Ustaz, saya sudah tidak nafsu makan, Ustaz? Ada? Kalau sudah ada yang mengaku tidak nafsu makan, pulang dari ini kita ke rumahnya, tungguin. Itu sudah tidak lama lagi biasanya kalau sudah hilang nafsu makannya. Tapi selama dia masih sehat, normal, nafsu untuk makan itu ada dia, dan itu tidak akan hilang. Termasuk nafsu yang lain, dia dibawa dari lahir sampai kita wafat, ada terus. Nah, tugas kita memang tidak menghilangkan nafsu itu. Bahkan para sahabat ada beberapa yang ingin menghilangkan nafsu itu. Dia ada yang tidak mau makan, ada yang tidak mau tidur, ada yang tidak mau nikah. Kata Nabi, tidak seperti itu agama. Saya makan, saya tidur, saya juga nikah. Agama itu tidak melarang. Agama itu tidak memerintahkan kita menghilangkan nafsu itu. Agama itu memerintahkan kita menahan nafsu itu. Nah, itulah Ramadan kemarin. Dan kita sebulan itu ditahan itu. Kalau dibaca, puasa itu kan ibadah yang menarik. Dia itu perintah tapi isinya larangan. Kalau kaidah fikih mengatakan amrun nahyun, perintah tapi isinya larangan. Ya apa itu? Kita diperintah tapi aslinya kita dilarang. Kita diperintah puasa tapi dalam perintah puasa itu isinya larangan semua. Kita dilarang makan, padahal sebulan sebelumnya makan itu halal. Kita dilarang berhubungan suami istri bagi yang sudah suami istri. Sebulan sebelumnya boleh. Semuanya isinya larangan. Nah, larangan-larangan itu gunanya tidak menghilangkan, tetapi ditahan. Kita tetap boleh makan, tetap boleh melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya, tapi tidak siang, malam. Itu pun tidak boleh brutal. Tidak boleh seenaknya. Makan itu pun harus tahu kapan makannya, seberapa banyaknya. Itu orang Islam. Nah, tugas kita keluar dari Ramadan itu menjaga ritme itu selama 11 bulan berikutnya. Karena nafsu itu dalam diri kita itu setidaknya ada 3. Yang pertama bahimiyah. Nafsu bahimiyah ini dia nafsu yang sama, mohon maaf, seperti dengan hewan ternak. Jadi apa yang ada di hewan ternak itu ada dalam diri kita. Hewan ternak itu apa sih? Makan, minum, tidur, beranak pinak. Dah, itu ciri khasnya. Tidak ada sapi dan tiba-tiba nyari kerjaan. Tidak ada sapi tiba-tiba bikin rumah. Tidak ada. Nah, memang dia makan, minum, tidur, beranak pinak. Ada dalam diri kita? Ada. Kita butuh makan, butuh tidur, butuh minum, butuh beranak pinak.
ada dalam diri kita. Tapi apakah mau kita sama dengan hewan ternak? Tidak mau. Kalau kita sama dengan hewan ternak, maka bahasa Al-Quran balhum adall, kata Quran. Kita itu kalau sama atau lebih parah daripada hewan ternak, maka kita itu lebih sesat daripada hewan ternak, kata Allah. Maka itu dijaga biar nafsu bahimiyah itu dijaga biar kita tidak lebih brutal daripada hewan ternak. Kita harus tahu kapan kita makan, kapan kita minum, mana istri kita, mana istri tetangga. Harus tahu, harus bisa menahan itu. Nah, ketika kita mampu menahan itu, dijaga ritme-ritmenya, maka kehidupan kita itu indah dia. Nah, terjalin dengan berjalan dengan baik, sehat dan lain sebagainya. Yang kedua, nafsu yang ada dalam diri kita itu nafsu sabu'iyah. Dia hewan juga, kehewanan juga, tetapi hewannya sifat yang lebih buas. Kayak singa, macan, serigala, sikap ingin menguasai sesuatu. Itu namanya sabu'iyah. Dalam diri kita ada tidak? Ada. Mau jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi anggota DPR, jadi Pak Kades. Mau jadi apa lagi? Mau dikenal orang, mau viral, semua itu namanya sabu'iyah. Salahkah itu? Tidak salah. Boleh. Kita boleh mau jadi apa saja. Tapi cara-caranya yang kita tahan. Nah, tidak mungkin sama kita dengan hewan. Tidak mungkin sama kita dengan singa. Singa itu siapa yang milih dia jadi raja hutan? Ada pemilihan raja hutan dulu? Tidak ada. Tiba-tiba kita kenal dia sebagai raja hutan. Kenapa? Karena ternyata dia paling kuat, dia paling beringas, dia paling gagah di hutan itu. Maka dia disebut raja. Nah, apakah kita itu seperti itu? Ketika ingin berkuasa, semua yang bisa ditendang, yang bisa disikut, yang bisa dijilat. Apakah seperti itu? Tidak. Nah, kita ada sesuatu yang harus ditahan, ada cara-caranya, ada triknya, ada siasahnya. Kalau dalam fikih kan fikih siasah, ada fikih perpolitikannya dan lain sebagainya. Nah, biar kita tidak sama seperti sabu'iyah, hewan-hewan yang buas. Nah, kedua ini dijaga dengan baik oleh Ramadan kemarin. Kita makan kita mampu kita tahan. Kita ingin berkembang biak kita ditahan oleh Ramadan. Sabu'iyahnya pun ditahan. Sikap-sikap buas kita itu di bulan Ramadan kemarin ditahan betul sama Ramadan. Bahkan kata Nabi, kalau kamu puasa ada yang mengganggu kamu, kata Nabi, katakan kepada dia, ini shaim, ini shaim. Gak boleh dibalas, kata Nabi. Katakan, saya puasa. Itu kan menahan sifat sabu'iyah, menahan sifat ingin membalas. Padahal kita bisa membalas, tapi tidak kita balas. Kenapa? Karena kita puasa. Tapi jangan ditambah, ini saya puasa. Ente nih baryoyo, tunggu kamu setelah lebaran, tak cari, tidak usah ditambahkan kan kita nambah seperti itu. Saya puasa, gelut engkau pas buka, ya. Tidak, tapi tetap kata Nabi, saya puasa tanpa ada niat untuk membalas sama sekali. Nah itu ditahan sifat sabu'iyahnya. Jadi biar dia terlalu buas, tapi juga jangan dihilangkan. Nah, kita tetap harus berkuasa. Orang Islam itu harus tetap ada yang menjadi penguasa, ada yang jadi polisi, harus ada pak-paknya. Tapi dimanapun kita berada, fi ayyi ardin tada fa anta mas'ulun an dinikum. Kalau kalian fi ayyi ardin tada fa anta mas'ulun an dinihi. Dimanapun kita berada, kita itu punya tanggung jawab terhadap agama kita. Di profesi apapun kita punya tanggung jawab terhadap agama kita. Nah itu yang harus diingat. Kalau mau jadi politikus, jadilah politikus yang paham akan porsi agamanya. Ingin menjadi polisi, jadilah polisi yang paham akan porsi agamanya. Jadi apa saja, jadi pengusaha yang paham akan porsi agamanya. Nah itu kita. Jadi itulah bedanya kita dengan orang-orang di luar sana. Nah, yang ketiga yang ditahan oleh Ramadan itu natiqah. Natiqah itu pikiran. Pikiran atau imajinasi. Orang berpuasa itu kan dia
menahan imajinasinya. Anak-anak muda misalnya kalau puasa, cek dia membayangkan sesuatu yang tidak, dia astagfirullah puasa gitu ya. Nah itu harus dibawa selama 11 bulan berikutnya, terutama anak-anak muda ini. Saya masih muda. Bapak-bapak masih muda? Masih muda apa tidak ini? Masih lah, insya Allah ya. Kita seumuran kok. Nah, kalau tidak muda, rasakan seperti anak muda ya. Nah, jadi natiqah imajinasi itu harus ditahan, sebagaimana kita menahannya di bulan Ramadan. Makanya kata Nabi, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Fa in lam yastati' fa alaikum bisyam fa innahu lahu wija'. Wahai anak muda, kalau kamu sudah ba'ah, sudah mampu zahir dan batin untuk menikah, falyatazawwaj kata Nabi, maka nikahlah. Tapi kalau belum mampu kata Nabi, maka banyak-banyak berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija'. Karena dalam puasa itu ada benteng. Ada bukan banteng, ada benteng pelindung diri kita. Dalam riwayat lain dikatakan as-saumu junnah. Puasa itu benteng bagi seorang orang muslim. Nah, kenapa? Karena pikiran itu, orang lapar itu pikirannya tidak terlalu liar. Orang lapar itu biasanya mau istirahat aja, mau santai-santai aja dia. Kenapa? Karena dia lemah tubuhnya. Yang seperti itu kita jaga, kita bawa selama 11 bulan berikut. Sikap-sikap rendah, sikap-sikap mau menahan dan lain sebagainya ditahan dia. Selanjutnya dalam diri manusia itu yang dibawa dari lahir sampai dia wafat, tapi ini bisa hilang. Kalau nafsu tadi dibawa dari lahir sampai wafat, dia tidak akan bisa hilang. Nah yang kedua ini dibawa dari lahir sampai wafat, tapi dia punya potensi untuk hilang. Nah inilah yang namanya iman. Mana dalilnya kita setiap yang lahir itu bawa iman? Dalilnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir di dunia itu lahir dengan iman. Nah, potensi iman itu dia bisa berubah, bisa hilang seiring dengan perkembangannya waktu dan lingkungannya. Tergantung lingkungannya. Dia lahir di lingkungan Yahudi, dia bisa jadi Yahudi. Majusi, dia bisa jadi Majusi. Nasrani, dia bisa jadi Nasrani. Kenapa? Iman itu dia seperti bibit. Bibit itu kalau kita bawa, kita simpan di saku, tidak kita tanam, tidak dikasih di pot, tidak disiram, tidak dirawat, tidak akan tumbuh, dia mati. Nah iman itu sama, kalau tidak ditanam, tidak dirawat, tidak disiram, lama-lama iman itu akan hilang, lemah kemudian hilang. Maka dalam hadis dikatakan al imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ia akan bertambah ketika ketaatan meningkat dan berkurang ketika kemaksiatan yang meningkat. Bahkan dia bisa hilang. Kata banyak hari ini orang sudah kehilangan imannya, keluar dari agama Islam. Kenapa? Tidak dijaga. Nah, tugas kita menahan hawa nafsu, kemudian menjaga iman. Nah, kemudian ada yang ketiga, yang dia datang ketika kita sudah balik. Dia hadir ketika kita sudah balik. Apa dia? Akal. Akal ini datang ketika kita sudah balik. Kita sudah bisa berpikir. Tidak ada bayi itu tiba-tiba lahir sudah berakal. Tidak ada bayi tiba-tiba lahir sudah bisa membedakan mana ayahnya, mana ibunya, mana pamannya, mana bibinya. Kalau ada bayi di sini yang lahir tiba-tiba sudah berakal seperti itu, masya Allah itu di antara keajaiban dunia. Nah, tapi dia akan datang kepada kita. Makanya para ulama itu memberi definisi bagus sekali. Akil, balik. Akil itu kan berakal, balik itu sampai. Kalau hari ini anak-anak kita tanya, Pak, akil balik itu katanya akal sampai kemana akal itu? Sampai kemana akal itu kira-kira? Ayo. Sampai kemana akal itu kira-kira? Ulama kita itu memberi definisi seperti itu. Ternyata akil balik,
akal yang sampai itu adalah sampainya ke hati. Nah, kenapa? Karena kata Syekh Ibnu Jum'ah dalam kitabnya Mausu'atul Akhlaq, ensiklopedia akhlak, dimenamakan orang itu berakal alladzi yahbasu anit tahalluk fil mahalak. Nah, orang itu dikatakan berakal apabila akalnya itu sudah bisa mencegah dia dari jatuh pada kerusakan, dari jatuh pada sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya celaka. Nah, itu bedanya orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal. Orang yang berakal dia bisa membedakan mana sesuatu itu yang bisa mencelakai dirinya atau tidak. Contoh, ada orang yang terganggu akalnya tidur di tengah-tengah jalan raya. Saya kalau berangkat ke Sidoarjo ngaji subuh-subuh itu saya sering ketemu orang yang maaf terganggu sedikit akalnya tidur di tengah jalan raya. Kalau kita berakal, waras kita itu mau tidak kira-kira tidur di tengah jalan raya itu? Ya tidak mau. Kenapa? Karena kita mikir, ini kalau tidur di sini bisa kelindas truk, bisa ketabrak orang. Loh, kok bisa dia mau tidur di sini? Bukan dia mau, karena dia sudah tidak mampu berpikir secara sehat. Nah, orang berakal itu cirinya dia mampu membedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya bagi dirinya. Lebih jauh kata beliau, berbahaya dan tidak berbahaya itu bukan hanya di dunia. Bukan hanya di dunia ini, tetapi di akhirat nanti. Orang baru dikatakan paripurna akalnya apabila akal itu digunakan membantu iman untuk mengalahkan hawa nafsunya. Itu baru paripurna akalnya. Jadi secerdas apapun orang, sepintar apapun orang, kalau akalnya tidak dia gunakan untuk membantu iman mengalahkan hawa nafsu, sejatinya dia tidak berakal waktu itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu mana yang bahaya untuk dirinya di akhirat dan mana yang tidak bahaya baginya untuk di akhiratnya nanti. Paripurnanya akal seorang itu selamat dunia dan selamat akhirat. Doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban bannar. Itu doanya orang berakal. Tapi sekarang itu kayaknya dunia kita harus tambah 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fid dunya maya hasanah. Karena dunia kita itu sekarang itu 3. Dunia sekarang, dunia akhirat nanti, ada namanya dunia ketiga, dunia maya. Kadang-kala kita itu di dunia nyata itu selamat, enggak riba, enggak ngomongin orang. Di dunia maya itu enggak selamat kita. Ketikanya lebih tajam daripada mulutnya di dunia nyata. Dunia maya pun harus selamat kita tuh, harus hasanah, harus baik. Ya, kita balik lagi akalnya. Jadi orang dikatakan berakal apabila akalnya mampu membantu iman untuk mengalahkan hawa nafsunya. Nah, itu dikatakan jadi kita itu masih punya kebanggaan kok. Di depan Albert Einstein, nanti di akhirat nanti di depan siapa lagi? Donald Trump dan sebagainya, orang-orang cerdas itu, kita masih punya kebanggaan di depan mereka. Kenapa? Ternyata kita lebih berakal kok dari mereka. Kenapa? Karena kita faham mana hak, mana batil, mana yang baik, mana yang buruk untuk akhirat kita. Mereka cerdas, tapi ternyata hidayah tidak masuk kepada diri mereka. Nah, itu ada kebanggaan itu. Walaupun orang sini, walaupun rodok sejeng ini kan kata orang Mojokerto kan, kita tetap punya kebanggaan terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kita membantu iman itu mengalahkan hawa nafsu. Dan orang yang tidak menggunakan akalnya untuk mengalahkan hawa nafsunya akan menyesal nanti di akhirat. Gimana ayatnya? Al-Muluk itu? Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, seandainya dulu pendengaran ini kami gunakan untuk mendengarkan ayat-ayatmu, kemudian akal ini kami gunakan untuk membantu iman mengalahkan hawa nafsu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Sungguh ya Allah, kami hari ini enggak akan ada di neraka ini, kata mereka. Nyesal orang-orang di akhirat itu. Kenapa? Karena tidak menggunakan akalnya. Padahal dulu dia di dunia itu profesor, doktor, rektor dan lain sebagainya. Orang-orang pintar, orang cerdas, penemu ini, penemu itu. Tapi ternyata tempatnya nanti di neraka. Dan mereka menyesal. Ya Allah, dulu kami itu cerdas, pintar. Kok ternyata kami termasuk orang-orang yang tidak berakal. Ternyata akalnya
tidak digunakan untuk membantu nafsu, membantu iman mengalahkan hawa nafsu. Nah, kita keluar dari Ramadan sebagai orang yang bersih jiwanya, sebagai orang yang mutqin dia, orang yang bertakwa dia, dengan akal yang membantu iman mengalahkan hawa nafsu. Lalu apa untungnya orang yang sudah bersih jiwanya, orang yang sudah baik hatinya? Kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu diberikan dua potensi yang senantiasa bertarung. Kadangkala dia ingin fujur, kadangkala dia ingin takwa. Ketika fujur dan takwa itu bertarung, kayak bapak ibu mau kesini itu bertarung tadi fujur dan takwanya. Ini ngaji apa enggak, ngaji apa enggak, pergi apa enggak, pergi apa enggak. Itu namanya bertarung antara potensi fujur dan potensi takwa. Lalu kenapa bisa sampai di sini? Ternyata akal itu main. Oh, seminggu sekali aja. Oh, enggak lama kok, ngaji cuma 1 jam. Daripada di rumah enggak ngapa-ngapain, mending ke masjid dongono ceramah. Itu namanya akal yang memenangkan potensi takwa. Bermain dia dua-dua itu. Akal yang membantu potensi takwa itu untuk menang. Itu orang yang bersih hatinya. Lalu falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkannya. Membersihkan apa? Jiwanya, membersihkan hatinya. Bapak Ibu ini termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dasa. Dan sungguh apa dia kira-kira? Lawannya untung, rugi. Apakah benar? Apakah bagus maknanya? Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Kami mencoba memahami lebih jauh ayat ini. Ternyata khoba itu kurang tepat ketika diartikan rugi. Rugi itu bapak ibu dagang uang 100.000, uang dagangan habis, uang kembali 100.000. Itu namanya rugi. Tapi khoba itu tidak seperti itu maksudnya. Bapak ibu dagang uang 100.000, uang habis, dagangan habis, uang tidak balik. Itu khoba. Apa maksudnya? Failit atau bangkrut. Nah, orang yang menghadap Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang tidak bersih, dia tidak rugi, tapi bangkrut, gagal kehidupannya. Kenapa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inilah kita yang keluar dari Ramadan. Orang akan ada satu hari, suatu waktu orang itu tidak bisa membantu hartanya, tidak juga bisa membantu anak dan pasangannya, kecuali dia datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Mereka itulah yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mafhum mukhalafahnya kan, pemahaman terbaliknya kan, kalau enggak dipanggil seperti itu berarti enggak di surga. Kalau orang enggak di surga, rugi apa gagal kehidupannya? Gagal. Nah, kita keluar dari Ramadan 11 bulan berikutnya, jangan sampai hati yang sudah bersih, sudah baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sudah saling bermaaf-maafan kepada sesama manusia. Nah, itu hati itu dijaga selama 11 bulan berikutnya. Dijaga dengan baik sampai kita menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang benar-benar selamat. Sudah azan, pas dia. Materi habis, tema habis. Sebenarnya belum habis nih. Kalau bahas masalah hati itu panjang sekali. Ini baru pengenalan saja sebenarnya. Ada penyakit hati, obat hati dan lain sebagainya. Panjang, itu bisa ber-SKS. Tidak apa-apa, biar Bapak Ibu penasaran, kangen lagi sama saya nanti, dicari lagi ya. Biasa kan seperti itu. Oke, cukup dulu ya. Nah, sudah bisa. Kalau Bapak Ibu pengen bertemu saya, datang ke Gedek. Saya malam minggu kedua itu di Masjid Darussalam, ngajinya tafsir Quran. Saya pakai kitab Khawatirul Minal Quran karangan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kalau malam minggu ketiga saya itu di
bergeser sedikit di Masjid Al-Ma'unnya, ngaji bahas fikih 4 mazhab, kemudian bagaimana yang kita pakai di Muhammadiyah. Untuk setiap minggu kami punya kajian khusus anak-anak muda. Ada anak muda di sini yang mau ngaji, datang ke Gedek. Kita punya ngaji yang asik, ngaji yang seru, yang isinya makan, main, dan ngaji. Dan anak muda Gedek gitu, yang dulunya nggak mau ngaji, yang susah datang ke masjid itu, saya ajak ngaji. Alhamdulillah sekarang mau ngaji. Tapi syaratnya itu main futsal. Baik, karena mereka itu suka main futsal, jadi saya siang tadi main futsal, malamnya tak ajak ngaji biasanya. Jadi ada anak muda yang daripada malam minggunya habis buat gentayangan tidak jelas, disuruh ke Gedek, bergentayangan bersama kami, insya Allah bermanfaat. Dan lain sebagainya, kita punya banyak agenda di Gedek, datang saja. Oke, saya kira cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf, lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.